bicara masalah politik tidak hanya berangkat ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, tapi memilihlah dengan baik, dengan benar, dengan cerdas untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofifa, tentunya di acara Millennial Talks. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang menarik. Tentunya dengan seseorang yang sangat keren dan menginspirasi sekali. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mengobrol dengan sosok narasumber yang sangat keren ini. Tentunya adalah Haji Arif Hamid Rahman SMM. Ya Pak, Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Sampurasun Bapak. Rampes, Satenun. Nah, beliau ini kebetulan selaku anggota DPRD Jabar, Dapil Kota Bandung dan Cimahi, dan dari fraksi Gerindra Persatuan. Itu ya Pak ya. Sebetulnya Bapak bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah vaksin gitu ya Pak ya? Sudah. 1, 2. 1, 2 udah. Jadi aman ya Pak ya? Tapi tetap ya harus pakai masker. Harus pakai masker. Selalu memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, tentunya kan karena ini membahas sesuatu hal yang sangat hangat-hangat dibincangkan ya Pak ya. Tentunya karena dibenturkan dengan kontestasi politik calon presiden 2024. Oh iya. Ini sudah mulai ya Pak ya. Nah, mungkin menurut Bapak pribadi sendiri lah ya Pak ya, karakter calon presiden yang cocok untuk menduduki di tahun 2024 ini seperti apa sih Pak? Karakternya lah. Karakter ya? Iya. Jadi gini, kalau bicara masalah karakter, mungkin masa-masa saat ini masyarakat mengalami yang namanya pergantian presiden, ya. Ada yang memang pada saat itu zaman Bung Karno. Nah, saya nggak kealaman zaman Bung Karno, tapi ketika Presiden Pak Harto, saya mengalami. Jadi kita melihat sosok Pak Harto seperti apa, terus sosok Pak Habibie seperti apa, terus sampai presiden hari ini. Nah, akhirnya saya melihat ada satu sosok atau karakter yang memang harus dimiliki yang kuat Tentunya untuk di masa sekarang ini. Artinya di 2024 itu harus punya karakter yang kuat untuk presiden, ya. Jadi saya lihat kebutuhan atau karakter yang dimiliki oleh seorang presiden itu harus kuat. Dia etos kerjanya sangat tinggi, terus disiplinnya sangat baik, ya. Dan memang punya nilai patriotisme, mencintai NKRI yang sangat tinggi, ya. Dedikasinya harus jelas, ya. Dan yang paling penting, karakter sosok presiden di Indonesia itu, dia sangat memahami apa itu persoalan-persoalan di negara itu. Dan dia tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Saya nanya ke teh, ada karakter itu dari mungkin gini, lihat ada kontensan sekarang ya. Ada A, B, C, D. Kalau saya melihat itu hanya ada di satu nama. Pak Prabowo Subianto. Pak Haji Prabowo. Langsung ya Pak ya? Ya, itulah. Ini juga kami merasa yakin gini. Kami sebagai kader dari Gerindra, kebetulan ini sekaligus informasi saja, kita juga sudah melakukan rakorda kemarin. Rakorda ini salah satu hasilnya adalah Jawa Barat meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mencalonkan kembali di 2024. Tentu ini bukan hanya DPD, bukan Jawa Barat saja. Ini pun juga permintaan dari arus bawah. Jadi dari mulai anak ranting, terus ke PAC ke DPC, semua DPC melakukan muscap. Yang akhirnya mereka pun juga di arus bawah meminta supaya Pak Prabowo siap lagi untuk mencalonkan di 2024. Tentu kami di DPD pun juga di Jawa Barat akhirnya sepakat, karena ini desakan dan dorongan dari arus bawah. Dan insya Allah surat ini, mandat ini sudah diserahkan ke DPP. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo masih siap. Ya. Kenapa kader meminta itu? Karena kader-kader Gerindra masih yakin. Kita tahu, kita paham, tahu persis bagaimana cita-cita Pak Prabowo untuk Indonesia. Kita tahu bagaimana nilai patriotisme Pak Prabowo terhadap Indonesia. Sayangnya Pak Prabowo terhadap masyarakat Indonesia. Ini yang memang harus kita sadari, harus kita pahami bahwa sosok inilah ada di beliau. Itu teh.
Namun Pak, mengenai isu-isu ya Pak ya, karena kan media sosial ini jorok ya Pak ya. Hmm, Banyak sekali berseliweran bahwasanya yang katanya Partai Gerindra itu ada apa ya, hal-hal yang bahwasanya Pak Prabowo tidak akan dicalonkan kembali, isu-isu yang seperti mungkin Bapak mendengar ya. sempat mendengar, itu tanggapannya Pak bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan ada isu dan lain-lain, itu kan hanya namanya juga isu ya. Iya, Perkembangan dunia politik itu hal yang wajar. iya. Ya. Toh kami sebagai kader hanya satu gerakan, ya, di mana gerakan ini gerakan arus bawah. Permohonan dari arus, makanya tadi saya juga tidak bisa menyatakan bahwa Pak Prabowo yakin akan menjadi kontestan, belum tentu. Ini baru permohonan dari unsur kader, ya, dari bawah itu sampai ke atas. Iya, Nah nanti keputusannya itu keputusan dari beliau, tentu dengan DPP-nya kan gitu. iya. Jadi kami hanya meyakinkan bahwa cita-cita beliau, ya, untuk jiwa dan raganya untuk negara kita itu kami masih berharap gitu. Ya, kami sebagai kader hanya bisa mendoakan juga kepada beliau. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto diberi kesehatan gitu Amin. kan, diberi kekuatan oleh Iya. Allah Subhanahu wa taala sehingga saya yakin kalaupun beliau dijadikan jadi pemimpin Indonesia, saya akan ya sangat yakin Indonesia akan lebih baik. Gitu, Gitu Pak. ya, Pak. Namun ini Pak, karena mungkin channel dari Baraya Talks ini, Oh, Badami Talks ini, Badami ya. Badami Talks, eh sasarannya kan anak milenial ya Pak ya. Hmm. Kalau saya mungkin generasi Z Pak. Waduh, generasi Z. Ya, 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 Sudah ya. beda lagi generasi. Hmm. Jadi tentunya ada daya tarik nih Pak. Kan tadi sudah disampaikan bahwa fondasi nilai-nilainya seperti ABCD. Ya. Namun ada sisi daya tariknya di apa ya yang cocok untuk milenial nih. Apalagi yang menyongsong untuk mendalami soal politiknya nih Pak. Hmm. Karena kalau seperti Bapak Wakil Wali Kota kemarin katanya bahwasanya memang milenial itu tidak boleh golput, harus melek sekaya akan politik. Nah mungkin nih menurut Bapak pribadi mungkin bagaimana Pak daya tariknya? Kemarin saya sempat baca di Litbang Kompas ya, Iya. tanggal 25 kemarin ya. Itu ada survei. Lembaga ini bikin survei. Kalau seandainya pemilihan presiden hari ini ya tanggal 25 ya. Iya. Itu pemilih milenial lebih memilih Pak Prabowo. Ya, itu Hasil surveinya, hasil survei. survei. Nah, terus bicara masalah tadi nyambung bahwa Pak Wakil Wali Kota berharap milenial jangan golput. Sebetulnya gini, ini juga masalahnya survei dari LIPI Pusat ya, itu menyatakan bahwa 2019 pemilih milenial itu 35-40% pemilihnya tuh. Artinya memang sudah bagus. Nah, memang ketika kita masuk ke apa ya, istilah ke arus bawah lah ya, bagaimana pergerakan anak-anak muda, yang khususnya anak-anak muda yang berorganisasi, bagaimana mereka sangat antusias ya. Nah, sebetulnya untuk kadang suara milenial itu seolah-olah suara yang disepelekan. Iya. Padahal suara milenial itu justru suara yang sudah menyumbang sebetulnya. Artinya sudah bagus. Bahkan saya sangat meyakinkan bahwa di 2024 pemilih milenial yang tadinya 35-40% ya, saya yakin akan meningkat di atas 50%. Kenapa? Karena gini, milenial itu bagi mereka sekarang itu pemegang gawai, ya, pemegang teknologi. Ya, betul, mereka Pak. menggunakan seluruh media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, Twitter, ada Twitter, ada WhatsApp dan lain-lain. Sudah banyak ya Pak? Dan mereka itu pemain, ya. Ya seperti halnya saya dengan zaman saya, era saya juga belajar kepada mereka gitu. Artinya di sini ada persaingan yang sangat baik tentunya, dan bukan saingan saja, kesempatan bagi kaum milenial. Dengan pertempuran ini banyaklah istilahnya orang-orang yang jadi ya, gara-gara alat ini loh, internet ini loh. Dan bahkan saya lihat, saya baca yang namanya komunikasi dibangun lewat internet, ya media sosial tadi, itu kadang menjadi apa ya, buku panduan bagi orang politik. Jadi arah politik pun juga bisa menggunakan alat itu. Nah ini yang memang sangat bisa dimanfaatkan. Artinya saya yakin 2024 itu bakal banyak
milenial yang mencalonkan di legislatif. Saya yakin itu. Kenapa? Karena mereka sudah percaya diri untuk melawan kaum kolonial, kayak saya misalkan gitu, kaum kolonial. Mereka akan bersaing dan mereka meyakinkan bahwa dengan pola seperti ini mereka punya kesempatan yang sangat baik. Ya. Jadi tidak bisa juga kita terus mengajak ke milenial, ayo nggak bisa. Mereka sudah berpikir dengan sendirinya. Ya. Walaupun mungkin sekian persennya ada juga yang masih bahasa Sundanya hare-hare lah, ya, masih tidak peduli. Nah mungkin Pak, untuk mengikuti jenjang pendidikan itu pun menjadi salah satu tips untuk kita melek lagi akan politik ya Pak ya, para milenial ini. Namun Pak, ini ada fakta menarik nih. Fakta menarik mengenai Bapak, bahwa Bapak pernah masuk Briges ya Pak. Itu kan apa ya Pak, bisa menjadi suara milenial juga. Gini, saya nanya dulu ke Teh Ipeh nih. Ya. Di mata Teh Ipeh, Briges itu apa? Apa ya? Bukan kelompok aja sih Pak. Nah, jadi gini, ya memang sampai hari ini pun juga saya itu salah satu Dewan Pakar Briges Indonesia. Wah, jadi mungkin di kepengurusan DPP pusat itu satu-satunya Dewan Pakar itu saya. Di sini pun juga saya mengajak ke kawan-kawan Briges gitu kan, yang memang dulu di di jalan dan lain. Saya mencoba untuk mengarahkan. Dan saya sudah menyiapkan juga kader-kader Briges itu untuk di 2024. Jadi kita arahkan ke hal-hal yang sifatnya positif. Makanya kami di Briges itu pun juga kita menciptakan yang namanya Pemuda Pelajar Briges Indonesia. Wah. Artinya kami di sini merangkul pelajar dan pemuda, khususnya mahasiswa ya, pelajar dan mahasiswa itu kita jadikan mereka itu Briges yang intelektual. Jadi saya berharap juga masyarakat juga bisa menilai seimbang lah, ya, balance gitu lah. Jadi tidak semuanya hal yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Briges itu negatif. Itu semuanya kita sudah kita komunikasi dengan ya jajaran-jajaran yang inilah gitu. Gitu Teh. Ini tahu dari mana Teh Pen? Adalah Pak. Tentunya itu ada sudut pandang yang lain ya Pak ya. Berarti Bapak sangat paham sekali dong ya kondisi milenial, kebutuhannya. Ya, inilah yang Bapak sangat dekat sekali ya Pak ya sama. Kita sering diskusi khususnya dengan kaum milenial. Ya. Makanya diskusi ini juga itu manfaatnya besar buat saya. Karena saya pun juga belajar dari mereka. Itu yang terpenting loh. Terkadang kita dengan posisi usia segini merasa paling segalanya. Padahal ketika kita mendengarkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bicarakan, ternyata banyak hal yang benar gitu. Yang ternyata kita pelajari, oh iya memang harus seperti ini. Nah itu loh. Nah ini juga mudah-mudahan lah dengan program TV Badami Talks Pak. Badami Talk ini juga bisa menjadikan inspirasi buat milenial yang lain. Ya, bahwa ini juga salah satu media yang sifatnya positif. Ya. Bahkan saya berharap di media ini pun juga salah satu sosialisasi. Ya. Nah ini bagus juga. Terima kasih Teh Ipeh, saya sudah diundang ke sini ya. Artinya saya juga ingin mensosialisasikan bagaimana sih cara, karena temanya ini masalah presiden gitu kan untuk 2024. Ini untuk milenial harus seperti apa? Iya begitu. Dan memilihnya harus seperti apa? Gitu kan. Nah itu Teh Ipeh ya. Iya, tapi Pak ada fakta menarik lagi. Apa nih lagi nih? Waduh. Korek nih kalau sampai ini. Gimana tuh? Enggak sih Pak, Bapak pernah ke luar negeri ya Pak ya, beasiswa mungkin Pak? Oh ya. Mungkin bisa diceritakan, karena kan milenial itu tidak semuanya anak SMA, mungkin ada juga yang pesantren, gitu. Bisa jadi motivasi lah Pak. Ya memang, mungkin kalau orang bicara, saya itu kontraproduktif. Jadi pendidikan saya itu ke pesantrenan. Saya alhamdulillah pernah belajar di Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Masya Allah. Tapi di satu sisi gitu kan, saya jadi dewan pembinanya di Briges. Jadi kan ini kan kontraproduktif. Tapi balance ya Pak ya. Nah disinilah salah satu tugas saya sebagai dewan pakar di situ pun juga bagaimana mengarahkan ya kawan-kawan, adik-adik gitu kan, anak-anak kepada hal-hal yang sifatnya lebih positif. Itu. Berarti memang Pak, bahwa saya kan tadi statement dari Bapak pribadi mungkin ya, bahwa
Bapak Prabowo ini cocok sekali dengan menduduki calon presiden 2024 Ya, karena mungkin sudah membaca situasi analisis ya, para milenial di Indonesia, khususnya mungkin kalau saya di generasi Z, para pesantren yang masuk, ya, di semua lini masa anak jalanan mungkin masuk, ya Pak ya. ya. Mungkin Pak ini yang terakhir, closing statement. Bahwasanya bagaimana nih milenial ini mengenai politik untuk generasi mudanya agar tidak anti terhadap politik. Closing statement ya. Iya, Jadi untuk milenial, bicara masalah politik tidak hanya berangkat ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, tapi memilihlah dengan baik, dengan benar, dengan cerdas untuk Indonesia yang lebih baik. lebih maju. Yeay. Singkat, padat, dan jelas. Ternyata ini kan kalau online saya percaya lah ya Pak, banyak viewersnya, apalagi narasumbernya sangat keren. Tentunya di sini juga offline banyak sekali penontonnya. Oh ya, salam untuk semua masyarakat Jawa Barat, untuk milenial, sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Sampurasun Barai Badami, dukung terus karya-karya kita, follow, add, dan like media sosial Badami dengan cara klik link yang ada di info kanal YouTube Badami Talk. Terakhir, dari Badami di Jalan Ahmad Yani nomor 245, Kota Bandung, tetap setia sauina.